Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sanda, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Selamat bertemu kembali dalam episode mengenai bioteknologi terkait dengan mengatasi masalah pembusukan dalam budidaya dan perbanyakan tanaman. Jadi topik kali ini adalah teknik aseptik dalam budidaya dan perbanyakan tanaman. Teknologi ini merupakan teknologi kultur jaringan yang kita adopsi untuk kita gunakan di luar dalam perbanyakan tanaman dan perawatan tanaman. Baik, kita akan praktek sekarang mengenai perbanyakan tanaman dengan menggunakan teknik aseptik ya. Ini kan air steril, apa-apa kita gunakan sini. Ini maksudnya untuk betadine ya. Betadine ini penting nanti untuk kalau misalnya ini ada kita gunakan kasa untuk pengelapnya. Aduk sini ya. Ada. Ini pisau-pisaunya kita siapkan juga ini di sini. Ini air steril, ini alkohol. Oke. Kemudian udah gunting pisau, kita buka ya, kemudian kita nyalakan. Jadi yang perlu diingat, ini air steril, ini alkohol, dan kita harus mensterilkan alat tanam ini, alat potong ini ya. Caranya, ini kita masukkan dalam alkohol, kemudian kita bakar. Nah ini, jadi selain di alkohol tadi itu juga dibakar, ini membuat peluang matinya mikroba tadi, terutama di ujung-ujung sini sampai ke ini, ke scalpelnya tadi ini ya. Nah, sudah, jangan lupa ini masukkan ke air steril lagi. Setelah air steril, ke alkohol lagi. Nah ini biasanya kalau di awal sampai 3 kali ya sebelum kita memulai menggunakan. Jadi harapannya nanti bisa benar-benar steril ya. Oke ya. Udah siap, kemudian nah sekarang kita siapkan tanamannya. Tanaman yang akan kita gunakan pertama sekarang adalah ini aja, kita ambil. Kemarin sudah kita evaluasi ya. Jadi untuk memperbanyak yang kasus yang ini Aglonema tiara ada anakan 2 dengan indukannya. Dengan evaluasi seperti ini, kemarin ada 2 alternatif, anakannya yang kita panen atau justru induknya yang kita panen. Kalau anakannya yang kita panen, maka kita dapat anakan dengan bonggol induknya, tapi kekurangannya dia akan menjadi tua bonggolnya, dan itu berpeluang menjadi tanamannya akan nanti bonggolnya akan berstatus bonggol tua dan lambat laun dia akan berkurang. Jadi yang akan kita lakukan di sini, kita akan panen indukan atau panen bonggol ya. Jadi kita biarkan anaknya. Jadi dengan dipanen induknya, maka anakannya berpeluang untuk tumbuh lebih baik. Kita akan memanen indukannya ya, supaya anakannya bisa lebih dominan tumbuhnya. Dan ini kalau kita lihat di sini, nah itu ya, bisa kelihatannya tuh ada ininya kan ya. Ini akar apa itu? Akar ya. Nah itu ya, ini ada anakannya tuh. Nah kemudian kita akan potong di situ tuh, di bawah ini ya, di bawah akar ini itu. Nah ini kembali kayak tadi itu, usahakan ininya steril. Jadi kita ambil ini. Nah ini pakai betadinnya. Jadi kayak mau operasi, ini daerah ininya kita beri ini.
alkohol, bakar. Nah, kemudian setelah dibakar, kita masukkan air supaya nggak panas, baru digunakan untuk motong. Ini, oke, sudah. Nah, ini ya, ini jangan lupa dibakar lagi. Oke, kemudian potongannya seperti yang lalu, jadi kita beri dia serbuk antiseptik ya, ini tinggal dicocol di sini ya. Kemudian yang ininya ini juga ada kapas di sini, kita kasih. Nah, setelah kita ini biarkan dulu dia supaya kering ya, jangan langsung ditutup lagi, biarkan seperti ini sehingga lukanya menjadi kering dan sembuh. Demikian ini juga jangan langsung ditanam, biarkan sampai dia kering dulu. Oke, ini mengenai pemotongan pertama, nanti nanamnya belakangan ya. Ini satu sudah kita simpan dulu. Kemudian kita beralih yang kedua. Nah, di sini kita ada ini adalah Anthurium superbum ya. Anthurium superbum ini, nah ini coba lihat ininya, bonggolnya sangat rengket ya, sangat rapat. Jadi kita harus hati-hati, harus kita tusuk-tusuk tadi itu ke ininya, ke masing-masing daunnya tadi itu, dengan pertimbangan bahwa yang atas tadi itu harus ada akarnya, bagusnya ya. Ini kan ada akarnya, ini ada dua akarnya, berarti ini yang ini, daun ini masuk ke atas sana. Terus ini kayaknya bawahnya, kemudian kita lihat yang ini. Nah, ini berarti masuk bawah nih, jadi dua nih bawah ya. Ini tiga ini juga bawah. Jadi yang bawah tiga, yang atas tiga, itu ya. Ini yang harus di ini. Nah, ini harus hati-hati, kenapa? Karena ini tiga ya. Berarti di sini ini karena dia ikut yang atas, berarti kita motongnya di bagian bawah sini ya. Nah, masalahnya ini atas, ini bawah, jadi ini harus miring sebelah sini. Oke ya, kelihatan kan? Oke, kita pakai yang ini ya, yang pisaunya tajam runcing. Alkohol bakar, sudah. Terus nah, kita ini ya, tadi ini yang bawah ini atas, berarti ini agak miring sini. Ini miring, tusuk, bismillah. Nah, alhamdulillah ya, kita dapatkan 3 daun atas dan 3 daun bawah ya. Ini, nah ini seperti biasa, ini kita cocol lagi di sini. Oke, kemudian ininya kita beri ini campur. Oke, 2 sudah selesai ya. Ini kita biarkan kering dulu, nanti akan kita tanam ya. Kita beralih ke yang lain. Jadi setiap kali pemotongan kita wajib menggunakan alat-alat yang steril. Yang ini tadi ini kita harus masukkan alkohol lagi, dibakar lagi, ini jangan lupa ya. Setelah dibakar tadi itu kita masukkan ke air steril. Gitu. Oke, ini sudah 2. Berikutnya kita masuk ke yang berikutnya apa di sini. Nah, ini aja. Ini adalah Epiprenum ya. Ini sudah banyak, panjang. Jadi ini kita akan potong. Nah, ini kalau melihat kondisi seperti ini, kita bagi menjadi beberapa bagian. Jadi yang ujung atas ini sampai sini kita gunakan untuk bagian tanaman yang nanti diharapkan bisa tumbuh dengan
daun dewasa. Jadi kita 1 2 3 4 5 daun ini kita potong sini. Kemudian yang belakangnya nanti kita potong satu daun ya, sampai sini saja. Nah, diharapkan dari sini nanti bisa tumbuh ya. Atau sebenarnya bisa juga ini kita copot semuanya. Karena yang kalau dilihat bawah ini ya, di bawah ini sayang kalau tidak dimanfaatkan titik tumbuhnya di sini. Jadi ini bisa kita potong satu persatu semuanya dan kita akan mendapatkan banyak bagian tanaman. Itu satu daun ini kita ambil tengahnya saja. Jadi ini kita ambil tengahnya ya, supaya cadangan masing-masing satu dengan yang lainnya ya. Oke. Wow. Nah, ini ya. Ini buat indukannya. Pangkal. Jadi di sini ada 1 2 3 4 daun. Nah, ini kita biarkan aja untuk amannya ya. Walaupun sebenarnya bisa kita potong lagi, tapi biarkan saja. Berarti kita mendapatkan 1, ini tadi yang panjang, 2 3 4 5 6 7 8 ya, kita 8 dengan 1 yang ujung depannya ya. Nah, jangan lupa seperti biasa kita ini beri antiseptik yang ujung-ujungnya. Ini tunas ini kan mata tunas di sini di ketiak daun. Jadi dia harus tidak boleh terlalu dalam dinanamnya. Jadi kira-kira di bawah ini cuma 5 cm ya. Oleh sebab itu seringkali ini akan goyang-goyang kalau misalnya daunnya berat. Sehingga dia perlu kita beri apa istilahnya kayak semacam cerucuk atau ini, terus kita ikat gitu. Sehingga ininya tidak terlalu dalam. Itu yang harus diingat. Kenapa? Karena kalau terlalu dalam akan menyebabkan si mata tunas tadi itu akan susah untuk bisa muncul ke permukaan daun karena terlalu dalam. Perlu energi yang besar untuk bisa sampai ke permukaan daun tadi itu ya. Itu. Nah, sorry apa saya. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, jadi ini ada daun bawah ya. Daun bawah dan ini cukup tinggi, ada berapa ruas tuh, 2 3 4 ya. Dan ini sudah menjadi daun dewasa, sudah bolong-bolong. Nah, kita berharap, kita ingin bahwa tetap daunnya menjadi daun dewasa. Sehingga untuk amannya, ini yang bagaimana kita mengoptimalkan bonggol yang di sini supaya bisa tumbuh tunas, tapi juga yang atasnya bisa tumbuh dengan baik tanpa harus kembali menjadi daun yang kecil. Nah, kalau kita lihat ini evaluasi ini, maka untuk bagian atas ini coba perhatikan di sini kan ada akar ini, ya, ini ada akar. Ini kita ikutkan ke atas, ya, kita ikutkan ke atas sehingga jadi kalau mau operasi itu apa yang mau dibedah, artinya dikasih betadin dan ininya juga tadi sudah dibakar, ya, steril. Nah, ini kita potong di sini ya di bawah. Nah, ini kan ada akarnya, berarti di bawahnya ya sini ya. Nah, oke, sudah. Nah, terus kemudian kita gali ininya, akarnya, jangan sampai ini rusak ya, pelan-pelan aja. Nah, ya sudah. Ini kita sterilkan pakai ini. Oke. Terus yang ini jangan sampai lupa seperti biasa. Kemudian ini dikasih ini. Ya. Ini bisa kita langsung sebenarnya kita tanam lagi sini supaya tidak terlalu membuat stres akarnya ya, karena akarnya tadi itu tidak dibongkar ya. Jadi
Sebenarnya yang harus hati-hati kalau kita membongkar tanaman itu, bahwa di akar itu ada bulu-bulu akar. Bulu-bulu akar itu sangat halus ya. Itu yang seringkali tidak kelihatan oleh mata, dan itu seringkali rusak pada saat kita mencabut tanaman. Nah ini sudah, kemudian kita dapat ininya ya, indukannya. Diharapkan ini tidak akan stres nantinya. Tuh. Ini juga ada ini jenis tanaman rambat ini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini ada terbagi menjadi dua. Ini bagian bawah tadi itu ada 3 daun ya. Jadi sebenarnya di sini di bonggol ini atau di bagian bawah ini ada titik tumbuh lateral, minimal ada 1 2 3 4 mata titik lateral. Nah, ini harus kita manfaatkan. Jadi kalau ini tidak dipotong, maka pucuk ini atau titik apikal ini akan menghambat tumbuhnya tunas lateral. Jadi kita harus potong supaya dia bisa tetap besar terus. Maka kita potong yang atasnya tadi, tidak perlu 1 daun. Kalau perlu kita potong di sini supaya dia tetap mendapatkan tanaman yang dewasa ya. Jadi kita buka dulu ya, sini. Bismillah. Nah, ini kita cocok sini. Oke, kemudian yang ininya kita juga beri larut set. Oke, jadi kita dapat 2 lagi ya. Jadi ini akan, jadi setiap ini ada 4 mata tunas dan dia tidak terbongkar akarnya, sehingga berpeluang untuk cepat tumbuh tunas. Kenapa? Karena di ujung akar itu terdapat titik-titik sumber dari sitokinin. Apalagi kalau kita bantu dengan formula hormon untuk menumbuhkan tunas, tidak sampai 2 minggu sudah tumbuh tunas. Demikian juga dengan ini, kita setting supaya formula hormon tadi itu bisa menumbuhkan akar yang cepat ya. Sehingga stres dari akibat pemotongan ini tidak berkelanjutan, tidak terlalu lama. Jadi kita minimal sudah mendapatkan 2 tanaman lagi. Ini menjadi tanaman yang dewasa, tetap dan cantik. Dan ini anakannya, titik tumbuh lateralnya termanfaatkan. Ini tadi hasil pemotongan ya. 2 tanaman ini ada aglonema yang sudah dipotong. Nah, ini bonggolnya juga tadi sudah diberi zat antiseptik. Nah, ini zaman ini. Baik, kali ini kita akan lanjutkan. Setelah tadi kita potong-potong, maka kita sekarang akan menanam ya. Kita menggunakan ini adalah media yang sudah di autoclave dan disterilkan. Dan kita tuang di sini untuk memudahkan penanaman ya. Sorry. Ya, cepat. Oke, sebagian dulu kita simpan lagi. Oke, kita mulai tanam yang tadi itu, yang beberapa. Ini dulu yang kita tanam. Ini ya. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran potnya. Sini. Nah, media tanam ini adalah media tanam yang memang sengaja miskin hara atau miskin organik, dan tujuannya adalah memang kita untuk mengurangi terjadinya infeksi mikroba ya. Dan makanya ini sudah disterilkan ya, sudah di autoclave. Jadi kalau sudah di autoclave, maka dia steril walaupun dia berupa organik. Nah, makanannya dari mana? Makanannya kita memberikan makanan media MS juga yang sudah di bahan-bahannya semuanya adalah steril tadi itu ya. Nah, ini kalau kita lihat sini, ini masih ada pangkal bonggolnya, ini kita uruk saja.
Nah, ini satu tanaman aja udah menghabiskan media ya. Nah ini, oke, nih, nah ini harus kita padatkan. Jadi untuk memadatkan itu pinggirnya terutama ya, pinggir-pinggirnya, terus baru tengahnya sedikit ya. Kemudian oke, menjadi satu. Kemudian ini juga demikian. Nah ini kita mendapatkan ini, nah ini agak dalam ya, jadi ininya harus tidak bisa terlalu dalam. Nah bagian bawah daunnya itu sangat ke bawah ya. Nah ini bagian bawahnya. Oke, 2, kita cepat saja. 3. Nah ini ada tiara, nanti harus kita sungkup ini ya tiaranya. Kalau ada karet sebenarnya nanti di sini digulung dulu. Jatuh. Ini kokop. Seperti saya bilang, jadi untuk memadatkan itu pinggir-pinggir potnya, kemudian baru yang tengahnya di sekitar batangnya ya. Nah untuk aglonema seperti yang pernah saya bilang, usahakan apalagi ini baru dipotong, dia dalam kondisi yang rentan, jadi jangan sampai di sekitar ininya terlalu basah ya gitu. Ini adalah penyungkupan dengan menggunakan sungkup yang khusus memang untuk pembibitan ya. Nah, kita buka. Nah, ini sudah berumur 3 minggu lebih. Ini ada beberapa daun juga yang mati. Ini satu daun ya. Kita semprot dengan makanan yang memang cepat ininya. Baik, berikutnya kita analisa untuk perbanyakan. Ini ada Philo berlemak variegata. Dan ini kita lihat nih cukup rimbun di bawahnya, dan ada yang kecil-kecilnya, sebenarnya bisa dipotong ya. Tapi kembali yang harus kita perhitungkan, sanggup apa tidak kita merawatnya dengan intensif ya. Walaupun kita tahu dan kita bisa, tapi yang juga menjadi perhatian, sanggup gak kita merawatnya dengan intensif. Jadi kalau kita lihat di sini, ini, nah itu ya. Kalau kita singkirkan ini, itu cukup banyak dan bisa kita potong-potong, tapi kembali bahwa ini terlalu mudah, terlalu halus. Dan pernah saya katakan tadi itu, kalau kita mampu menyediakan media yang steril, kemudian juga kita antisipasi dengan antibiotik steril, makanan yang bergizi, maka ini bisa tumbuh dengan baik semua ya. Jadi sama seperti kita melakukan stek mikro, hasil aklimatisasi dari kultur jaringan ya. Tapi kalau tidak bisa, ini akan lebih safe, lebih aman kalau kita biarkan tumbuh besar, sehingga sel-selnya akan mengalami penebalan dinding sel lebih kuat, sehingga dia akan lebih kuat untuk bisa diperbanyak.
daripada kita sayang potong sekarang. Dan kelebihannya juga kita akan mendapatkan tanaman yang bisa lebih besar daunnya ya. Dan itu sangat penting untuk penjualan tanaman hias. Baik, berikutnya kita akan evaluasi mengenai perbanyakan ini. Kalau kita lihat dia dalam kondisi yang tumbuh anakan bertunas, ini ada 2 anakan kayaknya ya. Jadi 1, 2 dan induknya 1. Nah, di dalam kita memperbanyak ini maka ada 2 alternatif. Yang pertama, anaknya kita ambil, kita panen sehingga induknya tetap, dan diharapkan dari bonggol yang ada di induknya tadi itu bisa menumbuhkan anakan baru. Atau sebenarnya strateginya kita biarkan dulu supaya anakannya ini tumbuh agak panjang. Jadi misalnya 7 daun, dan 3 daun tadi itu menandakan ada 3 titik mata lateral di bawahnya, itu kita tinggalkan. Fungsinya supaya ada peluang untuk tumbuhnya tunas-tunas baru dari anakan tersebut. Karena kalau anakan ini kita ambil habis dari bonggol induknya, maka tidak ada peluang lagi untuk titik tumbuh potensial ya, itu. Sehingga kalau kita tinggalkan masing-masing anakan ini dengan 3 mata, berarti berpeluang menjadi 6 mata potensial yang bisa kita ambil untuk pemanenan yang berikutnya. Itu. Tahap yang alternatif lain, kita bisa memanen induknya ya. Jadi kita memanen induknya. Nah, yang induknya ini kita gali, kita lihat sampai kita mendapatkan akar ya. Jadi untuk amannya, walaupun kita bisa memotong di sini dan seperti kita bilang bisa potong satu-satu, maka untuk amannya kita gali, kita lihat akarnya. Kalau ada beberapa, ya bagusnya 2-3 akar tadi itu, sehingga membuat si tanaman ini, si tiara ini tidak akan menjadi stres ya, gitu. Nah, bedanya apa antara yang pertama tadi itu dengan yang kedua tadi itu? Perbedaannya adalah kalau yang pertama, kalau kita ambil anaknya, maka kondisi si indukan tadi itu dengan bonggolnya akan lebih kuat ya peluangnya ya. Dan dia akan bisa menumbuhkan anak-anak baru. Tapi kembali kayak tadi saya bilang, sebaiknya ditinggalkan 3 mata lateral dari anaknya ya. Tapi bahayanya bahwa kalau inangnya yang kita biarkan, apalagi kita tidak tinggalkan mata lateralnya, maka si bonggol tadi itu akan berstatus tua dan akan menyebabkan umurnya menjadi pendek, dan dia beberapa waktu kemudian akan bisa menyebabkan mati. Sebaliknya, kalau yang kita panen induknya, maka di satu sisi kita akan mendapatkan indukannya sendiri dan ada regenerasi perakaran baru sehingga induknya bisa tumbuh dengan baik. Kemudian bonggol dengan anaknya tadi itu kita kasih hormon sitokinin yang tinggi, maka dia akan menghasilkan anakan-anakan baru yang cukup banyak ya, yang cukup banyak tapi kecil-kecil gitu. Dan ini berpeluang untuk perbanyakan jadinya ya. Jadi kita ambil amannya saja. Kalau saran saya memang bagusnya yang diambil adalah induknya, supaya sifat tua tadi itu tidak berkelanjutan dan akan menyebabkan tanaman menjadi mati. Jadi yang indukannya tadi itu mendapatkan regenerasi perakaran baru, dan yang bonggolnya tadi itu mendapatkan regenerasi pertunasan baru, sehingga sifat juvenil, sifat muda masih ada pada kedua bagian tanaman yang dibelah. Terima kasih.